Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian intern. Definisi pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian intern yang pertama adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua adalah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga adalah mendorong efisiensi dan keempat adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern. Menurut tujuan, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengendalian intern akuntansi dan sistem pengendalian intern administrasi. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian data akuntansi. Yang kedua adalah pengendalian intern alternatif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk terutama untuk mendorong efisien dan dipatuhi kebijakan manajemen. Yang selanjutnya adalah tujuan pokok sistem pengendalian intern. Yang pertama adalah menjaga kekayaan kelompok, yang kedua adalah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga adalah mendorong efisiensi, dan keempat adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang selanjutnya adalah unsur sistem pengendalian intern. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah yang pertama adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua adalah sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga adalah praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang keempat adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Selanjutnya adalah cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor untuk urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan mendadak. Yang selanjutnya lagi adalah setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lainnya. Yang keempat adalah perputaran jabatan. Kelima adalah keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang selanjutnya adalah secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Dan yang terakhir adalah pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar berikut. Yang pertama adalah transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen. Contohnya fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua adalah formulir, surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Dan yang terakhir adalah secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku membantu persediaan dan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Lingkungan pengendalian, filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar basic belief yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang saya berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan untuk manajemen. Selanjutnya metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat
tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Rincian tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kekayaan perusahaan. Yang kedua adalah mengecek ketelitian dan keandalan dalam akuntansi. Yang ketiga adalah pelaksanaan transaksi melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yang selanjutnya adalah pengendalian intern akuntansi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi A. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, B. Prosedur pengujian program, C. Prosedur pengubahan program, dan D. Dokumentasi. Yang selanjutnya adalah pengendalian intern akuntansi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data, pengendalian terhadap operasi komputer meliputi yang A. Akses terhadap ruang komputer hanya sebatas bagi karyawan tertentu saja. B. Pengendalian terhadap penggunaan arsip disimpan dalam perpustakaan. C. Pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. D. Prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. E. Penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. F. Pembuatan prosedur konstruksi catatan, dan G. Prosedur pembuatan arsip cadangan. Dan yang terakhir adalah pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Tujuan pengendalian aplikasi yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. B. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Dan C. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. D. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah E. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Mungkin cukup segini presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.